Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, selamat ya, ya. Selamat lupa jam berapa sekarang? Oke, selamat sore Bapak. Ini kita tag benar-benar setelah kelas Bapak. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelas SID, salah satu kelompok di kelas SID ingin mempresentasikan mengenai tugas 1 yang Bapak minta kemarin. Sebelumnya perkenalkan, saya Dalita Davita Estewati dari NIM dengan NIM 73. Saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 100. Saya Albi Hendra NIM 121. Baik. Kita tuh ada beberapa fitur atau menu. Pertama ada login, di mana pengguna itu dapat memasukkan username dan juga password untuk mengakses aplikasi tersebut. Di sini ada 2 buah tampilan notifikasi ketika login itu berhasil dan juga ketika login tersebut gagal. Ini akan muncul di bagian atas halaman dengan pilihan seperti berikut. Selanjutnya, ketika berhasil masuk, halaman pertama yang akan disambut adalah halaman grup, di mana di sini menampilkan data-data kelompok yang mengerjakan tugas ini. Ada saya, Rahman, dan juga Bima. Selanjutnya, ada menu arithmetic, di mana ini untuk aritmatika, jadi untuk melakukan perhitungan dalam pembagian, pengalihan, pengurangan, maupun penjumlahan. Di sini juga pengguna itu dapat menggunakan fitur clean dan juga delete, di mana delete ini itu untuk menghapus digit per karakter ya, lalu untuk clean itu langsung menghapus secara keseluruhan. Nah, proses operasi yang bisa dilakukan itu dalam bentuk bilangan real, sehingga bisa dalam positif, negatif, ataupun bilangan koma. Selanjutnya, kita punya sum of, di mana pengguna dapat menghitung banyaknya angka atau digit dalam suatu bilangan, sehingga pengguna itu cukup menginputkan saja angka-angka yang mau dimasukkan, dari sistem akan menghitung ada berapa digit dari bilangan tersebut. Dan yang berikutnya ada odd event, di mana sesuai dengan namanya, pengguna itu dapat mengetahui apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Mungkin itu untuk fitur-fitur yang kami miliki. Mungkin selanjutnya kita langsung saja demo ke aplikasinya. Nah, mungkin kita bisa langsung demo aja. Gimana? Kodenya belum dibuka. Oh iya, bentar, sebentar. Ya, kita kembali lagi Pak. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Iya, VS Code-nya sekarang sudah kebuka. Nah, mungkin kita bisa langsung ngebahas fitur ya di sini. Nah, fitur pertama tadi kan seperti yang udah dijelasin sama Mbak Rita, itu kan ada login nih. Nah, di login tadi kan kita ada mana sih login? Nah, ini adalah login nih. Nah, misalnya kita nyoba login tapi kita belum mengisi apa-apa nih misal. Nah, nanti bakal ada error seperti ini. Jadi ada pop-up yang muncul gitu lah, login failed. Ya seperti yang udah dijelasin Mbak Rita tadi. Nah, kalau misal kita inputnya itu adalah benar, user, terus oh iya, kita masih ngeset si login ini statik ya di sini. Nah, kita masih statik. Mungkin ke depannya bisa di-upgrade ya. Kalau kita udah dapat materi yang lebih jauh mungkin. Nah, itu setuju. Ya, boleh. Nah, ini nanti bakal ada pop up kecil di sini, tapi karena kita pakai library GoRoots buat mengarahkan navigasi, jadi munculnya cuma bentar loh. Jadi stek langsung pindah gitu. Nah, untuk login ya seperti login pada umumnya. If login failed, nah sampai nih there gitu. Terus nanti, nah if message, nah ini nanti bakal nampilnya ini gitu. Kalau ada error. Ini Nah, tadi ada izin sekian detik. Nah, mungkin dilanjut sama Mas Rahman. Nah, kenapa kayak gitu, Pak? Karena sebenarnya homepage kami itu isinya yang paling penting di sini mungkin lebih lanjut. Nah, kami kan di sini pakai untuk navigasi barnya kita pakai widget namanya bottom navigation bar. Nah, ini dari Flutternya lah, itu kayak biasa. Nah, tapi cara kerja kami di page ini itu kami ngebuat array widget, Pak. Jadi kita itu nyimpan dulu nih semuanya di sini, dan juga nanti untuk operasinya ini itu berdasarkan indeks, Pak. Jadi sebenarnya makanya di sini ada on item tab. Nanti kalau misalnya kan pertama ini juga udah akan jelas sih dari sini ada selected indexnya dan segala macam. Tapi ini kalau misalnya kita lihat item tab, nah nanti dia masukin ke indeks kayak gini, yang nanti ini bakal dilihat nih kayak gini nih, Pak. Nah, jadi makanya tadi kenapa homepage itu terus cuman sebentar, karena sebenarnya
yang kita lihat di sini itu expand udah masuk ke grup namanya grup page, udah masuk ke page group kayak gitu Pak. Dan ini untuk homepage, jadi kita buatnya kayak gini terus nanti ditaruhin ke expand. Nah, ini terus lanjut grup. Kurang lebih kalau grup ya ini statis aja sih kayak begini. Palingan yang pengen kita tunjukin buat ininya itu ya kami ngebuat ya kelas sendiri aja sih Pak. Ini sebenarnya kayak biasa lah untuk kelas UI aja, ini namanya dalam card. Jadi nanti ketika kami pakai sini itu tinggal kami masukin parameternya aja. Mungkin itu untuk homepage dan juga group page. Mungkin bisa dilanjut Mas Bima. Nah, untuk bagian selanjutnya itu ada di arithmetic. Nah, ini buat navigasi kita pakai Buruz. Buruz. Ini berarti second tab. Nah, di second tab. Nah, jadi ya di sini buat ini sebenarnya harusnya langsung input dari sini aja bisa, tapi karena kita butuh error handling ya, makanya di sini ada compile, jadi kita bisa input. Tapi kan di sini kan kita adalah fokusnya adalah sebagai kalkulator ya, jadi ketika kita input misal huruf, dan nanti bakal nampilinnya adalah angka 0 begitu. Ada overflow. Coba dibatal dulu kan. Kita mau live coding sebentar ya Pak. Nah, kita live coding ya Pak. Kita live coding aja ya Pak. Enggak. Nah, di video sebelumnya tuh udah aman sih sebenarnya. Di video sebelumnya aman Pak, Iya, padahal Pak. Pak. Bentar, kita langsung live Nah, coding aja kita ya kayak- buat menunjukkan ya. Di mana sih sebenarnya sisi errornya? Nah, itu. Nah, buat di sisi errornya, karena kan ini kan adalah ini tadi ada di home page. Nah, berarti kan ini kan ada background color. Ini kan background color di sini. Terus kita bakal lihat ada di kontainernya, Bre. Ini kan harusnya di sini ya adalah kontainer ini. Kita lihat padding, child. Nah, di sini nih. Kita atur aja paddnya ini. Ya, bener. Bener. Mana sih? Enggak, itu constraint. Border. Iya ini loh. Nah, ini kan constraint kan dia kan ada max height. Nah, kalau max height-nya ini kita gedein misal 300. Jeder. Nah, nanti bakal tetap biasa begini. Nah, kalau misal inputnya itu adalah angka, huruf, nah dia nanti bakal muncul error. Nah, errornya 0. Oh iya. Makanya itu Pak. Tadi makanya tadi sekali hot reload langsung kelar semua kan, padahal tadi ini sebelumnya di kanan. Terus tadi padahal kita cuma gedein max height. Ya itu tadi mohon maaf Pak, tadi belum di clutter clean. Nah, ini kan lebih. Udah nih. Nah, kita hot starting. Udah. Oke. Nah, kita balik lagi. User. Terus daripada kita error kita cut. Nah, ini udah. Nah, buat input angkanya itu, jadi kita maksimal adalah 15 digit. Tapi kalau misal kita inputnya itu adalah kebanyakan nih, misal katakanlah, aduh sorry nih, belum masuk emulator. Nah tuh ngebug ternyata emulator ya. Agak load ya Pak ya. Kalau misal susah tuh mintanya makanya yang terlalu besar dan tidak ditampilkan. Nah, ini kenapa sih begini? Karena ketika hasilnya ini panjang banget, nah biasa nanti kan ada E itu buat nunjukin ada berapa 0 sih di belakang koma. Nah, tapi kadang tuh juga ada yang nge-expand dari si ininya dari kontainer hasilnya ini. Nah, kita nggak pengen hasilnya itu merusak formatting, jadi udah tampilin aja hasil terlalu besar tidak dapat ditampilkan, as simple as that gitu. Oke. Nah, yang penting error handling. Oke. Nah, terus di sini juga ini udah pakai aturan matematika seperti pada umumnya. Jadi ketika ada 5 tambah 5 terus kali 2, ini pasti hasilnya 15. Karena kan yang dikali dulu baru ditambah. Nah, ini udah sesuai. Jadi ngebacanya tuh bukan cuman ngebaca dari kiri ke kanan, tetapi kita juga ada aturannya gitu.
Mungkin untuk yang lain bisa dilanjut sama Mas Rahman. Nah, ini buat hapus. Codingan itu Pak. Palingan yang coding baris urutan itu lagi. Nah, langsung aja lah ya. Ini. Oke. Kalau misalnya yang ini, kalau tadi prinsip 5 adalah biar katanya error handling ya. Di sini itu kan udah, ya kita kan udah tahu ya. Ini itu bakalan yang dipencet sama user kan ini aja ya Pak. Nah jadi itu sebenarnya kami ngebuat ini sesimpel mungkin dengan nah prinsipnya mungkin ini kita contohin dulu sedikit ya udah seperti biasa aja kayak gini. Oh iya maaf. Nah ini muncul ya normal seperti biasa kayak gitu ya, muncul digital kayak gitu dan segala macam yang sebenarnya pada prinsipnya itu kami hanya menggunakan string gitu karena ya kami tahu gitu di sini kita cuma bakal ngitung digit doang dari apa yang dimasukin sama user. Nah jadi di sini tuh simpel banget Pak. Jadi kami itu mau buat nih, ini kan namanya input nih. Nah input ini itu adalah string Pak. Nah jadi tuh ini sesimpel kita sebenarnya cuman input dot len gitu. Nah tapi ini ada panjang apa segala macam. Itu result sebenarnya nggak kepake sih. Cuma itu tadi dapat dari yang codingan yang sebelumnya dalam di kopas ini. Nah lanjut. Nah ini di sini kan ada panjang juga. Nah ini nih prosesnya ini Pak. Input dot len ke string. Nah ya udah kan ini kan output itu kan di integer kan. Nah terus ya udah string. Terus ya udah Pak kayak gitu aja sesimpel itu. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya user itu bisa ngetik, dia nanti kalau misalnya minus dan apa segala macam kebaca Pak. Kita kebaca satu digit. Nah iya, tapi kenapa gimana cara kita mengatasi hal tersebut? Kalau tadi Mas Bima sebelumnya dia di tab sebelumnya, kita kan bisa ngetik dan apa segala macam pakai text field. Di sini gak ada Pak. Di sini gak ada text field, gak ada text font field. Jadi memang user tuh kalau mau nyoba ya ketik-ketik ini kayak gitu. Jadinya kan ya gak bakal mungkin ada celah untuk bisa masukkan inilah digit-digit lain selain angka kayak gitu. Kita lebih membatasi gerakannya. Iya. Nah kan kita yang buat. Itu part of error handling ya Pak, kalau bentuk solusi. Mungkin itu aja dari Sanok dan selanjutnya mungkin bisa dilanjut lagi oleh Mas Bima. Nah, kita masuk ke bagian ganjil dan genap. Ganjil genap itu yang ketiga ya. Nah, buat di ganjil genap ini sebenarnya secara konsep, secara layoutingnya sama aja sih. Cuma dia bedanya ini sekarang panjang. Iya, lebih gede aja. Nah, untuk yang pertama itu kan ya sama. Ini jadi kita butuh input. Input tuh di sini. Nah, ini result. Ini ada nanti ketika error handling itu muncul, ini letaknya di mana? Misal ini aku mau inputin huruf. Nah, ada error handling input hanya boleh angka. Nah, berarti dia mengerjakan ini. Nah, error message ini didapat dari di atas banget nih. Ketika kita udah input nih. Nah, ketika kita inputan kita itu bentuknya apa? Jadi dia dicek dulu nih di sini. Value. Kalau kita input huruf, dia nanti bakal langsung masuk ke yang ini. If digit only is empty. Digit only is empty. Nah, ini. If input. Input. Digit only. Nah, ini. Jadi, kita ngambil replace semua ininya. Ketika nggak ada, berarti kan ini kan kosong. Inputnya ini. Jadi, dia ngecek nih di sini. Di ini. Is empty. Ketika is empty, berarti ini true. Jadi, dia nampilin ini. Nah, terus kita lanjut. Kalau misal ternyata tadi inputannya adalah angka. Pertama di sini angka 8 ya. 8 nih. Nah, ini kan berarti dia jalan dari sini, input. Dia ngecek ini kan dia bernilai bukan C, terus dia bukan kurang juga, terus dia bukan sama dengan juga, terus dia bukan digitnya itu aman. Oh ya, nanti ketika input digitnya itu lebih dari 15, dia nanti bakal nampilin ini errornya, input maksimal ada 15 angka. Terus ini kan inputnya angka berarti false, terus result sama dengan check out event input. Jadi input ini dimasukin ke check out event ini. Bawah. Nah, terus di sini nih diambil nih, kita ngambil regex expressionnya. Kita split dulu. Terus where trim is not empty. Nah, ketika inputnya itu bukan kosong, berarti tulis. Jadi kita if line is empty, ketika listnya ini adalah kosong, dia returnnya
kosong aja, tapi kalau kita misalnya returnnya 0 ya nanti ketika error adalah 0 gitu. Terus string last len pass integer 6. Nah, ini dia tuh nge-parsing dari si last ini tadi yang udah diisi sama line is empty ini. Terus dicek lagi nih si 6, apakah 6-nya kosong? Oh enggak, ternyata isi. Ya udah, langsung si nilainya ini langsung kita modulus 2. Ketika modulus 2 itu sama dengan 0, berarti kan bernilai true. 0 itu adalah even atau genap. Ketika dia masih nyisa, berarti kan false. Dia menjalankan yang odds. Output nanti di sini. Untuk fitur sebenarnya itu aja sih Pak yang bisa aku sampaikan Pak. Terus ya ini sebenarnya nggak penting, ini dihapus juga nggak apa-apa. Terus nah ini buat tadi tampilannya ini, tampilan errornya, input hanya boleh angka, terus dan sebagainya. Itu errornya di sebelah sini. Mungkin itu aja yang bisa kami bertiga sampaikan Bapak. Untuk closingnya silahkan Mbak Barita closing. Gitu ya. Iya. Iya. Gitu Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu lagi. Iya Pak. Itu subscriber. Itu subscribe. Hmm. Sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih.